Om Swastiastu. Perang besar di Kurukshetra melibatkan tidak hanya kesatria maupun para prajurit yang berjumlah jutaan manusia, namun tergabung pula di dalamnya divisi para pasukan raksasa serta makhluk-makhluk gaib yang tercipta melalui kekuatan mantra-mantra sakti. Saat pertempuran di hari ke-8 berlangsung, Bima maju menghadapi para kesatria Kurawa dan membunuh 8 saudara Duryodhana. Mengetahui keadaan tersebut, Sang Kuni Raja Gandhara beserta divisi 4 kerajaan gabungan bergerak bersama pasukan kavaleri penyerbu memburu keberadaan Bima untuk membalas dendam. Pergerakan pasukan besar Raja Gandhara kemudian dihadang oleh Pangeran Irawan beserta para pasukan berkuda yang bersenjatakan panah dan juga pedang. Pertarungan sengit terjadi, walaupun dengan jumlah pasukan yang tidak sebanding, namun Pangeran Irawan dengan kekuatannya mampu menumpas habis seluruh divisi pasukan Gandhara. Seluruh pasukan penyerbu diamuk tak berdaya melalui kekuatan hebat Pangeran Irawan. Ia menyerang bersama pasukan naga, mengguncang medan pertempuran. Dengan ganasnya menghabisi semua musuh yang berusaha melakukan perlawanan. Melalui kekalahan divisi perang pasukan Gandhara mengakibatkan posisi tempur pihak Kurawa mulai melemah. Duryodhana mengetahui bahwa kehebatan sihir Pangeran Irawan akan mampu dikalahkan dengan kekuatan yang sama brutalnya. Maka ia memanggil raksasa alam busa untuk menghentikan keganasan Pangeran Irawan. Raksasa alam busa adalah sekutu pasukan Kurawa. Ia berada di pihak Duryodhana karena ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang bernama Bakasur akibat telah dibunuh oleh Bima. Raksasa alam busa beserta saudaranya yang lain, yaitu Putna dan Agasur, merupakan keturunan Risyasrenga, pertapa sakti yang terlahir dengan tanduk rusa di kepalanya. Dua kekuatan besar antara pasukan raksasa dengan para prajurit naga saling beradu. Pertempuran raksasa alam busa menghadapi Pangeran Irawan terjadi dengan begitu dahsyatnya. Penggunaan mantra-mantra sakti, ilmu sihir, serta mengerahkan makhluk-makhluk dalam wujud yang menyeramkan, berusaha saling membunuh. Medan perang Kurukshetra benar-benar diguncang oleh pertarungan sengit para makhluk-makhluk raksasa. Di saat Pangeran Irawan menghadirkan sosok naga raksasa, wujud alam busa pun kemudian berubah menjadi sosok Garuda yang begitu besar. Keduanya bertarung dalam batas kemampuan tertinggi. Di saat pasukan Pangeran Irawan semakin terdesak, kekuatan pada dirinya pun juga semakin melemah. Garuda jelmaan raksasa alam busa dapat mengalahkan kekuatan besar para naga. Hingga selayaknya sang Garuda yang telah membinasakan para naga terdahulu, raksasa alam busa mampu menyudahi pertarungan dengan terbunuhnya Pangeran Irawan. Pertempuran hari ke-14, raksasa alam busa dinyatakan terbunuh setelah kalah dalam pertarungan melawan Gatotkaca. Sosok Pangeran Irawan yang begitu tangguh bertarung sebagai kesatria pihak Pandawa merupakan putra Arjuna dari permaisurinya yang bernama Dewi Ulupi. Dewi Ulupi adalah pasangan Arjuna yang ia nikahi saat melakukan pengembaraan mengelilingi daratan Bharatawarsha. Dalam perjalanan Arjuna menuju wilayah timur laut negara India, sebelum ia sampai di kerajaan Manipur, terlebih dahulu ia tiba di wilayah kerajaan Naga. Dikisahkan saat Arjuna sedang membersihkan tubuhnya di aliran sungai suci Gangga, Dewi Ulupi mendekatinya dengan membuat pusaran arus sungai yang begitu deras. Arjuna ditarik ke dalamnya dan di sana ia akhirnya bertemu dengan sang Dewi. Setelah terjadi pertemuan antara keduanya, Dewi Ulupi mengungkapkan perasaan hatinya yang telah jatuh cinta sejak awal pertemuannya dengan Arjuna.
Kemudian ia mengajak Arjuna menuju kerajaan naga yang berada di dasar sungai Gangga. Dewi Ulupi digambarkan sebagai sosok naga kanya, yaitu seorang putri berparas cantik dalam wujud manusia dengan tubuh bagian bawahnya menyerupai seekor ular. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ulupi berarti wajah yang mempesona. Kitab Mahabharata menyebutkan Ulupi dalam berbagai nama, di antaranya Bujagatmaja, Bujagendrakanya, Buja Gotama, Korawi, Panagandini, Panagi, dan Uragatmaja. Dan sesungguhnya Dewi Ulupi sebelumnya sudah pernah menikah, namun pasangannya terbunuh saat bertarung melawan Garuda, putra Resi Kasyapa. Saat bertemu dengan Arjuna, perasaan Dewi Ulupi sangatlah bahagia. Ia meminta kepada Arjuna untuk bersedia menikah dengan dirinya. Arjuna menikahi Dewi Ulupi sebagai permaisuri keduanya setelah Dewi Drupadi. Dari pernikahannya tersebut, Dewi Ulupi memiliki seorang putra yang diberi nama Pangeran Irawan. Sejak kecil, Pangeran Irawan diasuh oleh ibunya di kerajaan naga. Ia tumbuh menjadi kesatria hebat, menguasai kemampuan bertempur, serta mampu menggunakan mantra-mantra sakti untuk memanggil para pasukan naga. Karena harus kembali melanjutkan kewajibannya, Arjuna tinggal bersama Dewi Ulupi dalam waktu yang tidak cukup lama. Namun sebelum Arjuna pergi, Dewi Ulupi memberikannya kekuatan agar dirinya kebal saat berada di dalam air, dan semua makhluk air akan tunduk padanya. Dalam kitab Buana Parwa, tersurat kisah mengenai pertemuan Arjuna dengan Pangeran Irawan. Di saat para Pandawa mengalami masa pengasingan di tengah hutan selama 12 tahun, Arjuna menjalaninya dengan bertapa di Gunung Indrakila. Kemudian memperoleh pusaka sakti Pasupati, anugerah Dewa Siwa. Ia kemudian dibawa menuju Indraloka karena telah mampu mengalahkan kaum Asura, musuh para dewa. Di saat Arjuna berada di Indraloka, Pangeran Irawan datang menghadap padanya. Ia mengaku sebagai putra Arjuna. Namun Arjuna tidak mengenali dirinya. Kemudian Pangeran Irawan pun menyampaikan kisah tentang Arjuna dan ibunya. Arjuna pun mengakui bahwa Irawan memanglah benar putranya yang terlahir dari Dewi Ulupi. Gubahan-gubahan kitab Mahabharata di wilayah Nusantara atau dalam kisah pewayangan Jawa, terdapat beberapa bagian cerita yang mungkin terasa berbeda dari kisah aslinya di India. Dalam pewayangan Jawa, disebutkan bahwa Dewi Ulupi yang berputrakan Pangeran Irawan merupakan keturunan seorang pertapa dari Gunung Yasarata bernama Resi Jayawilapa. Sebelum menikahi Dewi Ulupi, Arjuna dikatakan telah lebih dahulu menikah dengan Dewi Subadra, sehingga dinyatakan bahwa usia Pangeran Irawan lebih muda dari Pangeran Abimanyu. Disebutkan lagi bahwa Pangeran Irawan hadir ketika para Pandawa masih berkuasa di kerajaan Amarta. Ia menyamar sebagai Gambiranom dan berhasil mengalahkan sekutu Pandawa yang bernama Jayasantika, Raja Rancang Kencana. Setelahnya, ia beserta pasukan Rancang Kencana menyerang kerajaan Hastina, kediaman para Kurawa. Para pangeran Hastina kewalahan menghadapi serangan mendadak tersebut hingga mereka meminta bantuan kepada para Pandawa. Saat bertempur menghadapi para Pandawa, Gambiranom akhirnya membuka jati dirinya sebagai Irawan, putra Arjuna. Pangeran Irawan melakukan penyerangan tersebut karena mendapat pesan dari kakeknya bahwa untuk mengakui dirinya sebagai putra Arjuna, maka ia harus terlebih dahulu menunjukkan kehebatan dalam bertarung agar bisa diakui sebagai bagian dari kesatria Pandawa.
Demikian kisahnya, bahwa terdapat Pangeran Irawan, putra Arjuna dengan Dewi Ulupi, yang berasal dari keturunan naga. Kisahnya memang tidak banyak digambarkan dalam cerita-cerita film Mahabharata. Semua kemampuan serta kehebatan bertarung Pangeran Irawan di medan perang Kurukshetra tidak dapat tergambarkan dengan utuh. Semoga dengan adanya video ini dapat sedikit mewakili rasa penasaran sahabat terkait sosok dan kisah Pangeran Irawan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dulu video kita kali ini. Jika sahabat merasa video ini menarik untuk disimak, silahkan bagikan ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Serta jangan lupa untuk terus mendukung Widya Bali Channel dengan menekan tombol like dan subscribe. Sertakan pula respon sahabat pada kolom komentar di bawah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.